Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Yang terdiri dari saya sendiri, Putri Febriani, Dias Ajija, Dede Ahadin, As Astriati, Asih Sulastri, Risa Yulia, Fidiatul Amalia, Sari Istifajar, dan Sri Rizky. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bad news. Bad news adalah situasi yang dimaknai ketika tidak ada lagi harapan atau ancaman mensejahterakan fisik dan mental. Pentingnya menyampaikan bad news kepada pasien yang pertama karena pasien ingin tahu kondisinya. Yang kedua, pasien ingin tahu terapi dan prognosis dan efek sampingnya. Yang ketiga, jika kita tidak memberikan informasi kepada pasien, kita telah melanggar hak otonomi pasien. Jika kita melanggar hak itu, maka akan hilangnya kepercayaan pasien kepada perawat. Skill yang harus dimiliki seorang perawat dalam menyampaikan bad news kepada pasien, yang pertama adalah skill komunikasi terapeutik. Yang kedua adalah mengetahui kondisi atau diagnosa pasien. Yang selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyampaikan bad news adalah speaker step. Yang pertama adalah setting up, yaitu persiapan, di mana kita sebagai perawat mempersiapkan apa saja yang akan diinformasikan kepada pasien dan mengetahui juga kondisi pasien seperti apa. Yang kedua adalah perception, yaitu bagaimana persepsi pasien terhadap kondisinya dengan cara menanyakan apa yang Bapak tahu tentang kondisi Bapak, bagaimana yang Bapak rasakan saat ini, seperti itu. Yang kedua, invitation, yaitu seberapa besar keingintahuan pasien terhadap kondisinya, seperti ada yang ingin ditanyakan dan lain-lain. Selanjutnya adalah knowledge, yaitu sharing informasi, di mana perawat menjawab semua pertanyaan yang ditanyakan oleh pasien. Berikutnya adalah emotion, yaitu memberikan respon kepada pasien, seperti saya tahu apa yang Bapak rasakan, saya tahu kondisi yang Bapak alami saat ini. Emosi pada ini adalah lebih cenderung kepada emosi atau rasa empati dibandingkan simpati. Yang selanjutnya adalah strategi and summary, yaitu merencanakan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan bad news kepada pasien adalah yang pertama, pendidikan pasien. Yang kedua, tingkat kepribadian pasien. Yang ketiga adalah sosial budaya pasien. Yang keempat adalah cara pandang pasien. Selamat menyaksikan. Ma, tolong ambilin minum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya periksa dulu ya, Pak. Periksa apa, Bu? Saya mau periksa tekanan darah dulu. Oh, gitu. Suster harusnya ngomong dulu biar kitanya nggak bingung mau periksa apa. Gimana kondisi bapak saya, Sus? Mungkin besok saya bisa jelaskan. Oh gitu ya udah. Saya permisi ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Salam. Bapak masih ingat dengan saya? Ibu Sri ya? Oh iya, betul. Bapak bisa disebutkan namanya? Nama saya Dede. Oh iya, Bapak Dede, semalam bagaimana tidurnya? Nggak nyenyak, Sus. Padahal saya juga udah dikasih obat ya, tapi masih nggak nyenyak, nggak bisa tidur. Oh, baik, nanti akan saya sampaikan ya keluhannya ke dokter. Ya. Bapak, saya di sini akan melakukan pengukuran suhu tubuh. Apakah Bapak bersedia? Iya, sedia. Ya baik, permisi ya Kak.
Bapak suhu tubuhnya 36,8 derajat Celcius. Normal ya Pak ya? Ibu, kata dokter, gimana kondisi suami saya? Kondisi Bapak mungkin bisa saya jelaskan besok ya Bu setelah pemeriksaan dokter. Oh iya Bu. Bapak, Ibu, kalau begitu saya pamit dulu ya. Kalau Ibu dan Bapak butuh bantuan bisa panggil saya di ruang jaga perawat. Iya Bu. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Iya, Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, Pak, Iya. tadi kata dokter, dokter bilang kalau penyakit TB paru Bapak sudah menjadi kanker paru. Hah? Yang benar sus? Iya benar Bu. Sudah Bu, sudah jangan nangis. Gimana sih ibu ini? Ya, saya sedih lah lihat kondisi suami saya kayak gini. Udah mah. Ya sudah kalau begitu, saya pamit ya Bu, Pak. Ya. Assalamualaikum. Kenapa Sel diem aja? Itu tuh keluarga pasien dia semalam marah-marah. Lah emang tadinya kenapa sih? Ya kan si ibunya nanya kondisi si bapak, terus aku jawab, malah marah-marah. Walah, pantesan tadi kayak dengar suara orang nangis gitu. Kamu salah ngomong kali Sel. Ya enggak Mel, kan kemarin si ibunya nanya tuh kondisi si bapak dia, terus aku jawab, malah marah-marah terus nangis. Ya aku suruh diem lah, terus aku keluar. Aduh, itu masalah kamu, Sel. Harusnya kamu tenangin mereka dulu, biarin mereka nangis, temenin. Kalau perlu kamu kasih tisu. Jangan malah tinggalin gitu aja. Iya kali ya Mel, kayaknya aku kurang care deh. Ya udah yuk, mau ikut nggak ke ruangan pasien Dede? Kebetulan aku juga mau ngejelasin kondisi pasien Dede. Yaudah yuk aku ikut. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu masih ingat dengan saya? Masih Putri ya? Iya, betul sekali. Kebetulan saya datang bersama Nurse Sally. Pak, Bu. Bapak bagaimana semalam tidurnya? Masih kayak kemarin sus, masih nggak nyenyak, tidurnya masih terasa sakit. Saya juga semalam kurang tidur, Sus. Oh gitu ya Bu. Berarti Ibu harus pintar-pintar cari waktu biar Ibu juga bisa istirahat, biar ibunya juga nggak ikutan sakit. Baik Pak, Bu, saya datang ke sini untuk menyampaikan informasi. Sebelumnya, Ibu mau saya sampaikan di sini atau di ruangan saya saja? Di sini aja mah, biar bapak juga tahu kondisi bapak saat ini. Oke, baik Bu. Kalau begitu saya tutup godanya dulu ya. Jadi gini Ibu, Pak, berdasarkan pemeriksaan dokter dan lab, TB paru yang Bapak alami ini sudah berlanjut ke kanker paru-paru. Apa, Sus? Kanker paru-paru? Iya. Saya tahu mungkin Bapak dan Ibu sedih mendengar ini, tapi setiap ujian pasti ada hikmahnya dan saya harap Bapak dan Ibu tidak sedih berlarut-larut. Nanti untuk prosedur selanjutnya biar dokter yang menyampaikan ya Bu. Baik, Sus. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Tidak Sus. ada. Kalau gitu saya pamit ya Bu. Kalau butuh bantuan Ibu bisa panggil saya lagi. Iya, terima kasih, Sus. Saya pamit ya. Misi. Assalamualaikum. Tuh kan, kalau kita ngomongnya betul, ngomongnya benar, pasien juga bakal nerima dengan baik dan pasien juga bakal ngerti. Jadi pasien nggak bakal marah. Iya ya,